Oke, selamat pagi kelas 71 sampai kelas 74. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena terlambat untuk mengirimkan video karena ada beberapa kendala yang sudah Ibu usahakan untuk diselesaikan di weekend kemarin, tapi baru sempat dikirimkan pada pagi hari ini ya. Nah, silakan kamu lihat, ini adalah penjelasan mengenai sumatif yang akan kamu kerjakan sampai di tenggat waktu pengumpulannya. Nah, seperti yang kamu lihat di layar yang sedang ditampilkan bahwa sumatif bentuk aljabar kamu adalah membuat catatan alokasi uang jajan dalam 1 minggu. Atau biasanya kita bilang bagaimana kamu mengelola uang jajan kamu. Nah, waktunya adalah 1 minggu. Ini boleh kejadiannya saat ini sedang berlangsung atau sudah lewat. Jadi kamu boleh memilih bagian mana uang jajan yang kamu masih ingat datanya dengan sangat pasti seperti itu. Nah, seperti yang kamu lihat di situ ada tujuannya. Tujuannya adalah mencatat alokasi uang jajan untuk belajar bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang. Jadi kita akan membuat bagaimana pengelolaan uang jajan kita supaya kita lebih bertanggung jawab seperti itu. Nah, harapan Ibu ini bukan cuma jadi satu project yang kamu udah pikirkan duluan, wah susah nih atau seperti apa, tapi ini adalah pergumulan kita bersama untuk kamu juga belajar mulai sekarang bagaimana mengelola uang jajan dengan lebih baik. Nah, seperti yang kamu lihat itu ada Ibu highlight ya. Tenggatnya pengumpulannya adalah Selasa tanggal 9 Maret 2021, minggu depan jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, di dalam sumatif ini apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama, tentu kamu harus punya data ya dari kondisi yang memang kamu alami. Bagaimana pemasukan dan pengeluaran kamu? Pemasukan yang dimaksud adalah berapa uang jajan yang kamu terima dalam 1 minggu dari orang tua kamu. Lalu pengeluarannya adalah bagaimana kamu menggunakan uang itu sehari-hari, kamu biasanya belanjakan atau keluarkan uang untuk apa. Lalu karena ini adalah sumatif unit bentuk aljabar, otomatis kita sangat dekat dengan variabel ya. Tidak mungkin kita cuma tulis seperti itu lalu sudah selesai. Nah, sekarang silakan kamu menggunakan variabel berbeda untuk pemasukan, variabel yang berbeda lagi untuk masing-masing pengeluaran. Jadi setiap pengeluaran itu beda variabelnya. Pemasukan juga beda. Kamu bisa gunakan dari A sampai Z. Intinya agar teratur, Ibu usulkan untuk kamu menggunakan variabel secara berurutan. Misalnya habis A, misalnya kamu A yang kamu pakai untuk pemasukan, maka masing-masing pengeluaran selanjutnya gunakan variabel B, C, D dan seterusnya. Jadi jangan lompat-lompat kayak X tiba-tiba A, tiba-tiba C gitu ya. Karena di matematika kita belajar tentang keteraturan. Lalu yang ketiga, silakan tulis catatan alokasi uang jajan dalam bentuk aljabar, baik pemasukan maupun pengeluaran. Tidak perlu tuliskan nominalnya, karena sebenarnya catatan ini Ibu susun agar kamu belajar untuk pengelolaan uang kamu, bukan pengeluaran uang orang lain gitu ya. Jadi setelah kamu tuliskan, silakan kamu periksa bentuk aljabarnya. Apakah tandanya sudah benar? Apakah dia menggunakan tanda positif atau tanda negatif? Atau dia membutuhkan kurung tambahan atau seperti apa? Jadi di dalam catatan alokasi uang jajan kamu dalam bentuk aljabar itu terlihat apa yang terjadi dalam satu hari. Misal ya, kalau kamu mau mencatat satu hari apa yang terjadi dengan catatan pengeluaran uang kamu atau pengelolaan uang kamu adalah kamu catat hari itu berapa saja kira-kira pengeluaran yang kamu lakukan terhadap pemasukan kamu gitu. Setelah kamu periksa dengan teliti, bagi kamu yang ingin mendapatkan nilai yang lebih ya, silakan lihat yang bagian kelima. Bagian yang kelima adalah ubah variabel berbeda ke dalam satu jenis variabel dengan nomor 5 ya. Pilih satu bagian, entah itu pemasukan atau pengeluaran sebagai patokan. Boleh dibulatkan kalau angkanya cukup sulit ya. Kalau misalnya 9.700 gitu. Wah, itu kan ribet ya. Maka patokannya adalah dari angka 0 sampai 4, angka terakhir
atau ratusannya, itu silakan kamu bulatkan ke bawah, sedangkan 500 ke atas, 500, 5, 6, 7, 8, 9 bulatkan ke atas gitu ya. Lalu yang keenam, masih poin untuk yang tidak wajib atau ingin mendapatkan nilai di atas KKM, ubah variabel berbeda ke dalam satu jenis variabel dengan prinsip perbandingan. Jadi silakan kamu ubah variabel yang berbeda itu ke dalam satu jenis variabel, biar catatan alokasi uang jajan kamu itu hanya berupa satu variabel saja. Lalu yang ketujuh, silakan operasikan catatan alokasi uang jajan kamu untuk melihat sebenarnya hasil akhirnya itu apa. Apakah positif? Kalau positif berarti itu sisa, kalau minus berarti itu utang. Nah, yang kedelapan, substitusikan nilai variabel. Ini wajib kembali ya, kalau tidak ada catatan wajib dan tidak wajib berarti kalau tidak ada catatan tidak wajib berarti dia wajib gitu ya. Oke. Yang kedelapan, substitusikan nilai variabel sebagai catatan pribadi sehingga kamu tahu nominalnya. Nah, materi substitusi itu ada di Google Classroom kamu bagian pengayaan. Tolong disubstitusikan variabelnya. Jadi kalau tadi variabel itu dalam bentuk ya huruf kecil, itu kan pemisalan ya. Silakan kamu ubah ke dalam bentuk rupiahnya. Jadi ganti nilai variabelnya, entah kamu tadi udah jadikan satu atau masih berbeda variabel. Kalau beda variabel berarti kamu masukkan satu-satu gitu ya. Lalu substitusikan nilai dengan tepat ya. Untuk kamu yang menggunakan satu variabel berarti hanya perlu substitusi satu variabel lalu yang lain mengikuti, atau berbeda variabel berarti masing-masing variabel. Lalu nanti di bagian akhir itu ibu lupa tulis di sini ya. Nanti di rubrik ada, silakan kamu tulis komitmen kamu. Seandainya itu sisa, apa yang akan kamu kerjakan ke depan dengan uang sisa itu, atau minus apa yang akan kamu kerjakan. Lalu nanti setelah semuanya kamu kerjakan, silakan kamu membuat atau menulis refleksi di bagian Google Form. Jadi nanti akan dikirimkan link Google Form untuk kamu isi sebagai refleksi akhir kamu. Seperti itu. Oke, ini adalah contoh catatan alokasi uang jajan dalam 1 minggu sekolah. Boleh kamu tulis 7 hari atau 1 minggu kamu 5 hari. Jadi ini 1 minggu sekolah ibu anggap 5 hari ya. Nah, silakan kamu lihat kondisi. Kondisi yang pertama adalah besar uang jajan kamu selalu sama setiap hari. Jadi kalau misalnya satu hari dapat 100.000, ya udah 100.000 sampai hari Jumat. Lalu penggunaan uang jajan kamu selalu sama setiap hari. Biasanya kamu menggunakan 50.000 satu hari, ya udah berarti 50.000 setiap hari kayak gitu ya. Nah, sehingga tadi catatan pertama yang harus kamu lakukan adalah mendaftarkan pengeluaran atau pemasukan dan pengeluaran kamu. Nah, silakan. Jadi kamu tulis misalkan uang jajan dalam satu hari. Ibu udah bilang yang berwarna merah itu tidak harus kamu tuliskan ya. Ini hanya membantu penjelasan ibu aja biar kamu paham, karena biasanya kalau ibu langsung main variabel-variabel kamu bingung. Nah, terus tadi setelah kamu daftarkan kan kamu akan misalkan dengan sebuah variabel. Jadi ini ibu langsung sekali jalan gitu ya. Nah, misalkan uang jajan dalam satu hari adalah X. Kenapa ibu nggak tulis dalam 5 hari? Karena tinggal dikali 5 atau dibagi 5 ya, berarti karena kan uang jajannya selalu sama. Jadi kamu harus perhatikan kondisinya. Kalau tidak sejalan ya nanti ibu akan pertanyakan kenapa pemisalan kamu seperti ini. Jadi dalam satu hari adalah X. Lalu pengeluaran, tadi kan ibu bilang didaftarkan. Transportasi Y, harus beda variabel ya, Y. Lalu misalnya si orang ini juga satu hari biasanya dia jajan satu kali. Jajan satu kali di kantin, ini harusnya ada tulisan satu kali ya. Satu kali di kantin dengan Z. Lalu kamu pikirkanlah, biasanya ini kan catatan alokasi ya. Bisa yang sudah terjadi, bisa juga rencana ke depan biar kamu lebih bertanggung jawab. Jadi nggak masalah kalau nanti hasilnya negatif, kamu tinggal tulis komitmennya seperti apa kayak gitu nak. Ya udah, kamu lihat. Lalu tadi ada bagian yang tidak wajib ya, dijadikan satu variabel. Berarti kamu menggunakan prinsip perbandingan. Lihat angkanya ya. Kalau transportasi atau variabel Y itu sama dengan 5.000, berarti dia berapa persen atau berapa pecahannya, berapa bagian dari pemasukan. Kan kamu harus pilih satu patokan dong. Nah, saran ibu adalah patokannya itu nilai yang paling besar.
supaya yang lain tuh mengikuti. Jangan nilai paling kecil yang kamu jadikan patokan. Nah, nilai paling besar biasanya pemasukan dong, kecuali kalau pengeluaran kamu jauh lebih besar daripada pemasukan gitu ya. Nah, udah kamu lihat, oh 5.000 itu ternyata 1/4 dari 20.000, ya udah 1/4 dari X atau 1/4 X. Nah, jajan satu kali di kantin juga seperti itu Bu, 5.000 misalnya. Ya udah kamu tulis lagi, berarti Z sama dengan 1/4 dari X atau 1/4 X. Maka catatan pengeluaran dalam bentuk aljabar adalah seperti ini. Pengeluaran dalam satu hari atau catatan alokasi uang jajan dalam satu hari adalah X atau pemasukan dikurangi 2 dikali Y, artinya kamu butuh 2 kali transportasi, baik itu pergi dan pulang, ditambah dengan Z, 1 kali jajan di kantin. Itu pengeluaran kamu dalam satu hari. Perhatikan baik-baik tandanya ya. Kan tadi Bu bilang silakan dicek tanda dan tanda kurung, tanda operasi dan tanda kurung. Ya udah kamu lihat kembali tuh. X itu pemasukan pasti nilainya positif, dikurang bentuk tanda kurung yang paling pertama itu menunjukkan seluruh pengeluaran. Nah, yang di dalam kenapa ada tanda kurung baru lagi? Supaya memisahkan, biar kamu tahu, wah yang dikali 2 ini hanya Y saja, bukan Z. Ya udah, perhatikan tanda kurungnya, lalu operasikan. Kalau kamu adalah penganut variabel berbeda, berarti kamu udah selesai tuh. Setelah kamu operasikan X dikurang negatif 2Y, oh itu dikurang Z ya sebenarnya, bukan ditambah, karena kan kamu ini ya, maksud ibu Z-nya itu kan dikali dengan negatif yang di depan, jadi itu harusnya dikurang. Jadi dikurang Z, lalu tinggal substitusi. Kalau kamu tidak berbeda variabel, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, kamu dapat hasilnya. Berarti pengeluaran kamu atau catatan pengelolaan uang jajan kamu dalam satu hari itu ada sisa atau minus. Nah, tapi bagi kamu yang menjadikan satu variabel, berarti kamu harus lanjutkan, ganti Y dengan yang tadi sudah kamu lakukan perbandingan, Z juga seperti itu. Itu yang namanya substitusi. Berarti X dikurang tadi kan 2 kali Y. Y-nya itu adalah 1/4 X. Berarti kamu lihat baris kedua ya, X dikurang 2 kali 1/4 X ditambah dengan 1/4 X sebagai Z. Ya udah kamu operasikan, 2 kali 1/4 itu adalah 1/2 X, yang satu ya tidak diapa-apakan ya, jadi dia ditambah 1/4 X. Lalu X dikurang dalam kurung, karena dia sejenis ya, sama-sama variabelnya X pangkat 1. Berarti 1 tambah 2, 1/2 ditambah 1/4. Menggunakan operasi penjumlahan pecahan, berarti harus berpenyebut sama, kamu operasikan, lalu ternyata hasilnya adalah 3/4. Hati-hati tandanya, berarti X dikurang 3/4 X. Kamu lihat baik-baik, itu kan nilainya atau bentuknya sejenis juga ya, karena dia variabelnya X pangkat 1. Nah, X itu kan 1 X ya, cuma kita nggak tulis satunya. Ya udah, 1X dikurang 3/4 X berapa? Oh, setelah dihitung baik-baik hasilnya adalah 1/4 X. Karena dia positif berarti dia sisa. Silakan kamu tulis komitmen kamu. Nah, sisa ini sebenarnya akan kamu apakan sih? Kamu misalnya belanja keinginan kamu, kan tadi kebutuhan ya, keinginan sama kebutuhan beda, atau kamu akan tabung, seperti itu. Silakan tulis di komitmen kamu. Nah, pertanyaannya, Bu, tadi kan kondisinya kalau uang jajan selalu sama dan penggunaan uang jajan selalu sama. Bagaimana kalau kondisi saya bukan seperti itu? Misalnya, Bu, kondisi saya adalah, kamu lihat kondisi 2 ya, uang jajan saya itu tidak selalu sama setiap hari, tapi penggunaan uang jajan saya selalu sama. Nah, solusinya bagaimana? Gunakan rata-rata. Jadi nominal uang jajan yang paling umum atau paling sering diterima. Misalnya bukan rata-rata ya, modus lah gitu. Misalnya dalam satu minggu, dari hari Senin sampai hari Kamis, karena pulangnya lebih lama, uang jajan kamu 30.000. Lalu hari Jumat karena pulangnya cepat, uang jajan kamu 20.000. Kamu pakai yang mana?
yang 30 karena dia paling sering muncul. Menggunakan modus ya, bukan rata-rata. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana Bu kalau seandainya uang jajan saya yang selalu sama tapi uang penggunaan saya yang tidak selalu sama? Solusinya adalah tuliskan saja kebutuhan utama. Jadi yang keinginan-keinginan itu masuknya di bagian komitmen akhir. Jadi jangan kamu list di bagian pertama karena itu akan menyulitkan kamu sebenarnya. Jadi kamu lihat di situ ya. Tuliskan saja kebutuhan utama. Nah, keinginan yang bukan kebutuhan boleh dituliskan di kesimpulan akhir sebagai catatan tambahan jika masih ada uang sisa. Nah, uang sisa tidak harus selalu digunakan untuk keinginan ya. Kamu sangat bisa tabung jika itu komitmen kamu. Jadi mohon diperhatikan. Lalu ini adalah rubriknya. Silakan kamu lihat, itu kompetensi inti artinya itu yang kita harus capai gitu. Kamu harus bisa menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi. Lalu kamu terapkan di dalam hidup sehari-hari. Makanya Ibu langsung terapkan supaya kamu langsung melakukannya di saat bersamaan. Nah, kamu bisa lihat ya, excellent, above, KKM, below, di bawah KKM ya. Kalau below itu tidak memenuhi seluruh kriteria, KKM itu memenuhi seluruh kriteria inti, above itu memenuhi seluruh kriteria inti ditambah dengan satu kriteria pendukung. Yang ke excellent otomatis dia memenuhi semuanya. Kamu lihat kriteria inti. Kamu itu mampu untuk menjelaskan pemisalan untuk pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk aljabar. Jadi kamu menggunakan variabel untuk mewakili nilai pemasukan dan pengeluaran. Baca kembali apa yang harus kamu lakukan di atas. Yang kedua, menggunakan variabel berbeda untuk masing-masing pemasukan dan pengeluaran. Pasti kamu lakukan toh. Lalu menggunakan tanda operasi dan kurung dalam bentuk aljabar dengan tepat. Ini harus digunakan ya. Lalu yang keempat, melakukan operasi. Nggak mungkin setelah kamu tulis tidak kamu apa-apakan. Lalu yang kelima, melakukan substitusi nilai pada variabel sebagai catatan alokasi uang jajan. Jadi harus kamu substitusi. Nah, kriteria pendukungnya adalah menjelaskan perbandingan masing-masing kebutuhan terhadap satu patokan harga untuk menyamakan variabel yang tepat. Atau istilahnya bagi kamu yang tadi menyamakan variabel, dijadikan satu saja melakukan perbandingan, berarti kamu dapat satu kriteria pendukung. Lalu yang kedua, apakah kamu melakukan substitusi nilai secara konsisten? Kalau kamu sudah jadikan satu variabel, berarti kamu hanya substitusi satu variabel, tidak perlu ulang lagi dari pertama gitu ya, karena padahal kan kalau sudah satu variabel sudah dihitung kan pendek hasilnya. Kamu tinggal substitusi, kalau contoh yang sama ya, tinggal 1/4 X, kamu substitusi nilai X, ya udah dikali 1/4 dapat deh gitu. Nah, yang ketiga, menuliskan kesimpulan berupa komitmen. Jadi ini juga kriteria pendukung. Sebenarnya komitmen apa sih? Kan komitmen ini harusnya kamu berusaha agar hasil akhirnya tidak minus. Itu baru bertanggung jawab. Nah, penilaian sikap yang akan Ibu nilai adalah ketekunan. Apakah kamu mengikuti instruksi guru dengan baik? Apakah kamu menunjukkan kerja keras untuk memaksimalkan potensi dan menguasai materi? Jadi kerjanya nggak asal-asalan. Benar-benar apa yang sudah kamu pelajari bersama Ibu selama 1 unit ini kamu lakukan juga. Lalu apakah kamu mengumpulkan tugas tepat waktu? Apa tanggalnya berapa? 9 Maret 2021 jam 3 sore ya. Lalu apakah tugas dikerjakan dengan rapi dan bersih atau kamu kertas coret-coret yang kamu kumpul? Nah, tempatnya adalah nanti di Google Classroom pasti. Apakah kamu aktif bertanya jika mengalami kebingungan? Dan yang terakhir, apakah kamu mengerjakan refleksi akhir yang ada di Google Form itu? Nah, untuk excellent pasti memenuhi 6 kriteria ya. Above KKM 5, KKM 4, below KKM itu di bawah 4. Jadi silakan kamu kerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat bekerja untuk hari Selasa dan hari Kamis ya, untuk kelas 71 dan 72. Tuhan Yesus memberkati.